akibat semprotan gas air mata itulah ya kan membuat mereka pengap, sesak napas dan lain sebagainya, kekurangan oksigen ya, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Itulah yang membuat mereka berhamburan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan menurut saya. Yang kedua adalah yang berikutnya itu apa betul ini maka harus dilihat itu apa betul ini yang dikemukakan oleh yang nama koalisi masyarakat sipil ini yang saya sebut orang ada mobilisasi. Kalau ini betul, maka ini akan merumuskan adalah yang namanya mens rea. Ini akan merumuskan langkah-langkah dan tindakan berikutnya. Ini untuk menguji apakah nanti ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Gitu. Untuk dikaitkan ini. Karena pelanggaran HAM itu ada peran negara. Ya, seperti. Nah, apakah ini hanya semata-mata tindakan kriminal, tindakan kelalaian yang dilakukan oleh aparat dalam rangka seperti itu yang gas air mata. Nah, tapi kalau dari temuannya koalisi masyarakat sipil ini kita tidak bisa mengatakan ini hanya akibat kelalaian. Nah, oleh karenanya kita melihat apakah ada yang namanya kejahatan itu terstruktur, sistematik dan masif seperti itu. Kalau ini memenuhi, maka ini objeknya Komnas HAM, bukan objeknya kepolisian. Karena Komnas HAM lah yang harus melakukan proses yang namanya penyelidikan. Nah, sayang Komnas HAM sudah berganti orangnya. Hairul Anam kan dari awal Hairul Anam apa namanya satu? Ya, Hairul Anam udah cukup ya kan menyatakan ada indikasi. Nah, ini kan sudah peralihan nih Komnas HAM baru. Ya, ini menjadi persoalan nih kalau dengan Komnas HAM yang baru ini. Mudah-mudahan lebih bagus lah. Kita berharap, ya kan kita berharap. Ya, itu udah parah. Kayak yang lama bagaimana kilometer 50 pun ya kan. Ya, yang Duren 3 dan lain sebagainya seperti itu. Ya kan banyak waktu kita juga melaporkan kasus di depan Bawaslu tanggal berapa? 20 21. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita mendesak sebenarnya kita ini yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong betul koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM, bukan orangnya, institusi. Dan oleh karena itu rame-rame kita harus mengawal di Komnas HAM, jangan diserahkan proses ini seolah kriminal murni atau kriminal biasa, tindak kriminal biasa. Karena dari temuan-temuan yang ini ada, saya menyangka bahwa ini ada hal-hal yang telah dilakukan tadi. Dan ini untuk menguatkan kita, ya untuk menguatkan kita itu, pihak kepolisian kan sudah mengambil tindakan, sudah memindahkan Kapolres, sudah memindahkan yang namanya Kapolda. Kalau mereka benar ngapain pindahin? Kalau logikanya seperti itu. Kalau langkah-langkah mereka dianggap sudah sesuai dengan SOP, kan selalu menyatakan kayak gitu mereka menyatakan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tindakan kepolisian yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP. Kalau sesuai ngapain memindahkan? Nah, gitu loh. Kalau sesuai, maka saya menganjurkan baik kepada Kapolres maupun Kapolda bisa tuntut itu. Orang udah sesuai kami dipindahkan. Artinya secara diam-diam, ya kan, dengan memindahkan ini bahwa ada sesuatu yang terjadi ini. Nah, kita nggak mau ada sesuatu itu hilang saja, gitu loh. Nggak boleh mengulangi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Kuncinya nyawa di Indonesia ini terlalu murah dan tidak ada pertanggungjawabannya. Membunuh orang satu, membunuh dua orang, membunuh sekian orang, ya kan? Tidak ada pertanggungjawabannya. Kita tadi disebut meninggal proses pemilu 700-an orang lebih, di depan Bawaslu 11 orang meninggal, laskarnya FPI ini 11 orang, 6 orang dan lain. Belum lagi yang ditembak, yang diduga katanya teroris dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini negara kita ini udah SOS, sudah gawat darurat. Nah, kita menunggu sesungguhnya tindakan-tindakan yang dilakukan tadi, apalagi dalam rangka tadi Pak Rizal Padilla ya menyatakan dalam rangka kesaktian Pancasila ya, tanggal 1 Oktober, kita menunggu sebenarnya yang orang yang selama ini teriak-teriak Pancasila harga mati, NKRI mati, harus Pancasila. Ini tindakan ini sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Tindakan yang terjadi di Kanjuruhan ini sesuai nggak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil beradab? Sesuai nggak dengan nilai-nilai
ketuhanan yang Maha Esa, sesuai nggak untuk mempersatukan Indonesia, sesuai nggak dengan kerakyatan, sesuai nggak dengan keadilan? Jangan-jangan mereka menunggu rakyat kok nggak melakukan apa-apa. Ini menurut saya artinya mereka yang selama ini teriak-teriak itulah yang menghancurkan Pancasila dan menghancurkan NKRI kita sendiri. Ini mereka dibalik itu dia. Nah, orang yang selalu anti Pancasila, ini sedikit nyambung sama beliau ini. Orang yang sesungguhnya anti Pancasila tapi lip service-nya seolah-olah Pancasila itu hanya PKI. PKI lah kalau dia kada lemah seolah-olah dia paling Pancasila, pada sesungguhnya dia adalah tindakan anti Pancasila dan merongrong Pancasila itu sendiri, dan itu terbukti di sejarah.